Dulu aku bingung menentukan bisnis yang menguntungkan dengan resiko terkendali. Setelah aku pelajari, aku temukan bahwa properti adalah jawabannya. Keuntungannya adalah kenaikan harga properti yang dapat mencapai rata-rata 17% per tahun dan cash flow atau hasil sewa properti yang bisa membuat seseorang mendapatkan passive income. Ada kabar baik, sekarang kalian bisa memulai bisnis properti dengan modal kecil melalui sistem lot atau timeshare, di mana kalian bisa membeli hak huni yang dapat kalian tinggali atau jual kembali untuk mendapatkan passive income. Bekerja sama dengan Trans Property dan Mitsubishi, Smart Property menyediakan proyek terbaik dengan fasilitas bintang 5 dan banyak tempat wisata menarik di sekitarnya. Keamanannya terjamin karena PPJB Lot disahkan oleh notaris. Ayo bisnis properti bersama Smart Property. Seiring dengan perkembangan dan pembangunan pesat wilayah ibu kota dan sekitarnya, saat ini sedang dibangun sebuah proyek mahakarya yang akan menjadi lambang kemajuan dan landmark kebanggaan area timur Jakarta. Transpark Juanda. Dirancang oleh konsultan terkemuka DP Architect Singapura yang telah menghasilkan karya-karya arsitektur berkelas di berbagai belahan dunia. Berlokasi sangat strategis, 100 meter dari stasiun KRL Bekasi Timur, 100 meter dari stasiun bus, 5 menit dengan Transpark Shuttle Service menuju stasiun LRT. Transpark Juanda merupakan sebuah masterpiece terbaru berupa superblok modern yang serba lengkap. Menghadirkan sebuah kawasan yang memadukan fungsi hunian, hiburan, perkantoran, sekaligus pendidikan dalam satu tempat yang terintegrasi dengan konsep live, play, work, study. Sebuah konsep komersial yang akan membuat Transpark Juanda menjadi sangat istimewa dengan fasilitas yang serba lengkap seperti food mall, deretan restoran dan kafe ternama yang siap menjadi destinasi kuliner favorit. Transmart, tempat berbelanja modern yang menyediakan seluruh kebutuhan Anda dan keluarga, mulai dari bahan makanan segar, kebutuhan sehari-hari, barang-barang elektronik, busana untuk semua umur, aksesoris dan kosmetik, sampai dengan alat-alat rumah tangga. 40 unit ruko atau shop houses yang siap menjadi sentra komersial dan memberikan keuntungan bagi bisnis Anda. Sarana hiburan bioskop, serta wahana kelas dunia indoor theme park. Dan Snow Town terbesar di Indonesia. Hotel berbintang yang memiliki jaringan internasional dan dikelola oleh Trans Hotel Group. Telah bergabung pula London School of Public Relations menempati gedung 12 lantai, dilengkapi fasilitas modern seperti TV, radio dan musik studio, multimedia dan editing suite, research center, komputer dan English laboratorium, library, auditorium, drama room, serta kafetaria. London School of Public Relations mampu menampung 5.000 orang mahasiswa, menjadikan unit apartemen yang Anda miliki akan tersewa dengan mudah. Dan tentu saja, 5 tower apartemen berkelas disediakan bagi Anda dengan fasilitas private yang lengkap seperti water park, gym, lapangan basket, dan fasilitas lainnya.
Proyek Mahakarya Transpark Juanda dipersembahkan oleh Trans Property, developer terpercaya yang memiliki reputasi sesuai janji, kembali hadir untuk memberikan yang terbaik bagi Anda. Kehidupan yang sempurna dimulai dari sekarang. Selamat datang di Fasanta Innopark, sebuah ikon terbaru kota Cibitung dengan konsep Green CBD seluas 100 hektar. Terbagi dalam 2 fase, tahap pertama menawarkan sebuah konsep kota yang terintegrasi dengan luas 12 hektar di jantung kota Cibitung, Bekasi. Terdiri dari 10 tower apartemen, Fasanta Innopark juga dilengkapi dengan perkantoran yang mutakhir, premium hotel, pusat perbelanjaan, ruko bergaya Jepang, serta komponen gaya hidup lainnya yang dirancang untuk membentuk sebuah kota mandiri. Fasanta Innopark memiliki konektivitas langsung dengan jaringan transportasi massal dan proyek masa depan Interchange Tol Jor 2 yang akan memberikan konektivitas terbaik dari Jakarta ke kota-kota lain di dalam maupun di luar Cibitung. MRT, kereta cepat, serta stasiun LRT yang akan dibangun di dekat lokasi Fasanta Innopark akan memberi kemudahan perjalanan bagi penghuni dan pengunjung untuk berpindah ke kawasan lainnya. Dengan konsep Green CBD pertama, Fasanta Innopark menawarkan hunian berkualitas untuk hidup, berbisnis, membangun keluarga dari generasi ke generasi. Fasanta Innopark akan menyediakan lingkungan yang sempurna yang memungkinkan penghuni berkembang dengan harmonis. Fasanta Innopark terdiri lebih dari 28 fasilitas luar biasa untuk penghuni, pebisnis, dan pengunjung yang dihadirkan untuk kehidupan berkualitas. Central Park di Fasanta Innopark akan menjadi multi-layer park pertama di dalam kawasan MM 2100 yang diyakini sebagai ruang terbuka hijau dirancang untuk dinikmati sepanjang tahun. Terdapat di dalamnya lapangan hijau yang luas, taman rekreasi dengan desain ikonik yang pernah ada. Fasanta Mall akan menjadi penopang gaya hidup yang dapat memenuhi semua kebutuhan gaya hidup. Dengan adanya operator retail dari Jepang, Fasanta Mall akan menyediakan beragam tenan dari merek-merek berkualitas dan pilihan retail eksklusif yang mampu memenuhi kepuasan penghuni maupun pengunjung. Terinspirasi dari beberapa pusat perbelanjaan di Jepang, Shopping Street Fasanta menawarkan kemewahan yang belum pernah ada, dengan perbelanjaan unik yang mempesona dan pusat kuliner yang luar biasa pertama di Cibitung. Bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung, kedepannya ITB Teknopark merupakan sebuah perguruan tinggi yang menawarkan fasilitas terbaik bagi mahasiswanya serta menjadi pusat penelitian dan beragam industri terbaik. Tower perkantoran Fasanta Innopark menawarkan tempat bekerja nyaman yang menyediakan tempat untuk kreativitas dan efisiensi. Tempat bekerja yang produktif dan sangat menakjubkan. Hunian apartemen Fasanta didesain secara spektakuler, dikerjakan dengan ketelitian, rancangan interior yang elegan, dan spesifikasi yang paling istimewa.
Fasanta Innopark, di mana kehidupan sempurna menjadi nyata. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di fasanta.co.id. Santa. Santa. Konnichiwa, Erika です。26歳。私はとてもアクティブで生産的です。Di Indonesia, aku kerja di perusahaan dan kawasan paling elit, MM2100 Cikarang, kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Aku suka sekali kerja dan tinggal di Indonesia. Tapi, jenuh gak sih ngerasain tiap hari macet-macetan? Mau belanja kena macet, mau nge-gym kena macet, mau cari makan aja kena macet, mau jalan-jalan aja kena macet. Pengen banget sebenarnya punya tempat tinggal dekat dari kantor yang fasilitasnya lengkap, jadi gak repot kalau butuh apa-apa. Sekarang mau olahraga gak perlu macet-macetan lagi, belanja kebutuhan gampang dan lengkap. Udah gitu, di sini ada Japanese street foodnya. Yang paling penting, aku sekarang deket banget dari tempat kerja. Fasanta de ishou ni kurashimashou. Fasanta. Untungkan dengan resiko terkendali. Setelah aku pelajari, aku temukan bahwa properti adalah jawabannya. Keuntungannya adalah kenaikan harga properti yang dapat mencapai rata-rata 17% per tahun dan cash flow atau hasil sewa properti yang bisa membuat seseorang mendapatkan passive income. Ada kabar baik, sekarang kalian bisa memulai bisnis properti dengan modal kecil melalui sistem lot atau timeshare, di mana kalian bisa membeli hak huni yang dapat kalian tinggali atau jual kembali untuk mendapatkan passive income. Bekerja sama dengan Trans Property dan Mitsubishi, Smart Property menyediakan proyek terbaik dengan fasilitas bintang 5 dan banyak tempat wisata menarik di sekitarnya. Keamanannya terjamin karena PPJB Lot disahkan oleh notaris. Ayo bisnis properti bersama Smart Property.
Seiring dengan perkembangan dan pembangunan pesat wilayah ibu kota dan sekitarnya, saat ini sedang dibangun sebuah proyek mahakarya yang akan menjadi lambang kemajuan dan landmark kebanggaan area timur Jakarta. Transpark Juanda dirancang oleh konsultan terkemuka DP Architects Singapura yang telah menghasilkan karya-karya arsitektur berkelas di berbagai belahan dunia. Berlokasi sangat strategis, 100 meter dari stasiun KRL Bekasi Timur, 100 meter dari stasiun bus, 5 menit dengan Transpark Shuttle Service menuju stasiun LRT. Transpark Juanda merupakan sebuah masterpiece terbaru berupa superblok modern yang serba lengkap. Menghadirkan sebuah kawasan yang memadukan fungsi hunian, hiburan, perkantoran, sekaligus pendidikan dalam satu tempat yang terintegrasi dengan konsep live, play, work, study. Sebuah konsep komersial yang akan membuat Transpark Juanda menjadi sangat istimewa dengan fasilitas yang serba lengkap seperti food mall, deretan restoran dan kafe ternama yang siap menjadi destinasi kuliner favorit. Transmart, tempat berbelanja modern yang menyediakan seluruh kebutuhan Anda dan keluarga, mulai dari bahan makanan segar, kebutuhan sehari-hari, barang-barang elektronik, busana untuk semua umur, aksesoris dan kosmetik, sampai dengan alat-alat rumah tangga. 40 unit ruko atau shop houses yang siap menjadi sentra komersial dan memberikan keuntungan bagi bisnis Anda. Sarana hiburan bioskop, serta wahana kelas dunia indoor theme park. Dan Snow Town terbesar di Indonesia. Hotel berbintang yang memiliki jaringan internasional dan dikelola oleh Trans Hotel Group. Telah bergabung pula London School of Public Relations menempati gedung 12 lantai, dilengkapi fasilitas modern seperti TV, radio dan musik studio, multimedia dan editing suite, research center, komputer dan English laboratorium, library, auditorium, drama room, serta kafetaria. London School of Public Relations mampu menampung 5.000 orang mahasiswa, menjadikan unit apartemen yang Anda miliki akan tersewa dengan mudah. Dan tentu saja, 5 tower apartemen berkelas disediakan bagi Anda dengan fasilitas private yang lengkap seperti water park, gym, lapangan basket, dan fasilitas lainnya. Proyek mahakarya Transpark Juanda dipersembahkan oleh Trans Property, developer terpercaya yang memiliki reputasi sesuai janji, kembali hadir untuk memberikan yang terbaik bagi Anda. Raih. Kehidupan yang sempurna dimulai dari sekarang. Selamat datang di Fasanta Innopark, sebuah ikon terbaru kota Cibitung dengan konsep Green CBD seluas 100 hektar. Terbagi dalam 2 fase, tahap pertama menawarkan sebuah konsep kota yang terintegrasi dengan luas 12 hektar di jantung kota Cibitung, Bekasi. Terdiri dari 10 tower apartemen, Fasanta Innopark juga dilengkapi dengan perkantoran yang mutakhir, premium hotel, pusat perbelanjaan, ruko bergaya Jepang, serta komponen gaya hidup lainnya yang dirancang untuk membentuk sebuah kota mandiri. Fasanta Innopark memiliki konektivitas langsung dengan jaringan transportasi massal dan proyek masa depan Interchange Tol Jor 2 yang akan memberikan konektivitas terbaik dari Jakarta ke kota-kota lain di dalam maupun di luar Cibitung. MRT, kereta cepat, serta stasiun LRT yang akan dibangun di dekat lokasi Fasanta Innopark akan memberi kemudahan perjalanan bagi penghuni dan pengunjung untuk berpindah ke kawasan lainnya. Dengan konsep Green CBD pertama, Fasanta Innopark menawarkan hunian berkualitas untuk hidup, berbisnis, membangun keluarga dari generasi ke generasi. Fasanta Innopark akan menyediakan lingkungan yang sempurna yang memungkinkan penghuni berkembang dengan harmonis.
Fasanta Innopark terdiri lebih dari 28 fasilitas luar biasa untuk penghuni, pebisnis, dan pengunjung yang dihadirkan untuk kehidupan berkualitas. Central Park di Fasanta Innopark akan menjadi multi-layer park pertama di dalam kawasan MM 2100 yang diyakini sebagai ruang terbuka hijau dirancang untuk dinikmati sepanjang tahun. Terdapat di dalamnya lapangan hijau yang luas, taman rekreasi dengan desain ikonik yang pernah ada. Fasanta Mall akan menjadi penopang gaya hidup yang dapat memenuhi semua kebutuhan gaya hidup. Dengan adanya operator retail dari Jepang, Fasanta Mall akan menyediakan beragam tenan dari merek-merek berkualitas dan pilihan retail eksklusif yang mampu memenuhi kepuasan penghuni maupun pengunjung. Terinspirasi dari beberapa pusat perbelanjaan di Jepang, Shopping Street Fasanta menawarkan kemewahan yang belum pernah ada. Dengan perbelanjaan unik yang mempesona dan pusat kuliner yang luar biasa pertama di Cibitung. Bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung, kedepannya ITB Teknopark merupakan sebuah perguruan tinggi yang menawarkan fasilitas terbaik bagi mahasiswanya serta menjadi pusat penelitian dan beragam industri terbaik. Tower perkantoran Fasanta Innopark menawarkan tempat bekerja nyaman yang menyediakan tempat untuk kreativitas dan efisiensi. Tempat bekerja yang produktif dan sangat menakjubkan. Hunian apartemen Fasanta didesain secara spektakuler, dikerjakan dengan ketelitian, rancangan interior yang elegan, dan spesifikasi yang paling istimewa. Fasanta Innopark, di mana kehidupan sempurna menjadi nyata. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di fasanta.co. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Ya, untuk operator, suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke, ya. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Salam sejahtera buat kita semua. Berbahagia sekali kita bisa berkumpul pada malam hari ini untuk belajar bersama dengan seorang trainer pembicara yang sangat dahsyat luar biasa. Ya, beliau adalah seorang trainer skala internasional, ya. Kemudian juga seorang motivator keuangan, ya. Kemudian juga seorang developer dan investor properti yang sukses, ya. Jadi pengalaman beliau itu luar biasa sekali. Dan hari ini Bapak Ibu yang bisa bergabung pada malam hari ini akan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, ya. Jadi sebaiknya Bapak Ibu konsentrasi, dengarkan apa yang dikatakan oleh coach kita, ya. Beliau pengalamannya luar biasa, sudah
puluhan tahun ya di dalam dunia training. Nah, jadi hari ini Bapak Ibu yang berkumpul, ada dari Kuala Lumpur. Oke, sebelum kita mulai tolong Bapak Ibu tolong sebutkan namanya dan ketik dari kota mana ya, supaya kita saling kenal dulu. Sudah ya? Oke, Turki hadir. Oke. Kuala Lumpur hadir. Mantap. Oke, ada yang dari Bali. Wah, ada yang dari luar negeri ya? Oke. Jadi hari ini sangat banyak yang berminat untuk belajar bisnis properti. Oke, baik, tidak berlama-lama lagi. Saya akan panggilkan pembicara kita pada malam hari ini, ya, yang akan membawakan materi bagaimana cara sukses di bisnis properti, terutama di masa pandemi ini. Oke, baik, mari kita sambut Bapak Hongki Hoyanto. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Hongki. Oke. Ya, selamat malam Pak Joni. Senang ketemu dengan Pak Joni lagi, juga teman-teman dari berbagai kota di Indonesia, bahkan ada dari Turki. Iya, ini hari ini dari mancanegara. Ya, Pak Joni. Ya. Pak. Ya, banyak sekali peserta bahkan dari luar negeri yang ingin belajar sama Pak Hongki. Betul. Oke. Nah, sebelum Pak Hongki mulai bawakan presentasi, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, apa sih alasannya kenapa Pak Hongki mau berbisnis properti? Ya. Betul. Dan bagaimana sih step-stepnya sampai kita bisa sukses? Ya, nah pertanyaan menarik teman-teman, Bapak Ibu sekalian, karena ketika Anda dan saya di akhir hidup kita atau di penghujung hidup kita, kan kita punya dua pilihan, Pak Joni. Kita kekurangan uang atau kelebihan uang, gitu. Jadi cuma dua pilihan itu di akhir dari kehidupan kita. Apakah Anda dan saya kekurangan uang atau memiliki kelimpahan uang? Atau berdasarkan hal tersebut, saya berpikir apa yang harus saya kerjakan dan apa yang harus saya lakukan. Dan bagaimana caranya agar bisa mengumpulkan uang jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Maka ada banyak pilihan yang terjadi. Ada bisnis di situ, ada saham di situ, ada paper asset di sana, ada emas, dan seterusnya, termasuk Bitcoin dan seterusnya. Namun dari beberapa poin yang tadi saya sebutkan, properti ini menjadi hal yang menarik, Pak Joni, karena ada 3C, ada 3 bagian atau 3 poin yang tidak dimiliki oleh instrumen yang lain. Kalau kita bicara tentang properti, maka pertama, sudah pasti capital gain. Seperti yang dikatakan oleh Nikita Willy tadi, bahwa rata-rata kenaikan properti di Indonesia itu mencapai 17% per tahun. Itu menurut data dari Pak Sofyan Jalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang. Teman-teman, Anda bayangkan kalau Anda punya sebuah bisnis, Anda tinggalkan, Anda tidak rawat bisnis itu, Anda tidak tungguin, Anda tidak jagain. Saya yakin pasti hancur bisnisnya. Namun kalau Anda punya properti, Anda tidak rawat properti itu, apakah dalam bentuk tanah, apakah dalam bentuk rumah, ya tentunya kalau rumah tidak Anda rawat pasti akan rusak. Tetapi harganya tetap akan naik. Ini kelebihan properti dibandingkan bisnis yang lain. Kalau bisnis yang lain, Anda harus kontrol, Anda harus monitoring, Anda harus evaluasi, Anda harus pikirkan bagaimana agar tumbuh berkembang. Anda harus mulai punya strategi marketing yang canggih dan sebagainya. Properti mengabaikan itu semua, Pak Joni. Kenapa? Karena satu-satunya prinsip dasar dari properti bahwa tanah ini hanya diciptakan sekali. Adanya kelebihan dari properti yaitu keterbatasan. Kalau saya punya properti di Jalan Diponegoro nomor 9 di Jakarta misalnya, maka hanya satu-satunya Jalan Diponegoro nomor 9 itu punya saya. Tidak akan mungkin terjadi kedua kali. Karena lokasi itu sifatnya unik. Nah, itu kelebihan properti, teman-teman. Jadi sekali Anda miliki, maka tidak akan mungkin dimiliki oleh orang lain di lokasi yang sama. Sehingga capital gain-nya terus naik, berbeda dengan barang yang lain. Saya punya handphone hari ini rusak, bisa beli lagi. Kalau hari ini tanah tadi, Anda kepengen beli, kalau nggak menjual tanah itu, ya Anda nggak bisa dapat tanah itu. Adanya keterbatasan. Yang kedua, ini bisa pasti satu-satunya kendaraan yang secara cepat memungkinkan Anda passive income adalah properti. Kalau kita bicara tentang yang lain, agak panjang ceritanya. Namun properti, teman-teman, Anda tinggal sewakan, Anda tinggal kontrakan, Anda tinggal rentalkan, Anda bisa dapat passive income. Itu yang menarik. Lalu yang ketiga, properti ini cash-nya minimum. Jadi teman-teman dan saya berbeda kalau misalnya contoh, saya buka satu bisnis misalnya ya. Bisnis ini harus sewa ruko satu, harus isi barangnya, dan investasi awalnya bisa 300, bisa 500 jutaan untuk satu outlet. Nah, berbeda dengan properti. Anda tidak harus punya uang sebanyak itu, karena Anda bisa gunakan skema pinjaman. Kan?
teman-teman bisa pinjam dari perbankan, apakah itu dengan syariah atau dengan konvensional, di mana DP-nya hanya 20%, sisanya Anda bisa cicil sepanjang 15 tahun. Misalnya saya dan Pak Joni misalnya ya, saya atau Pak Joni dan saya ingin beli barang lah. Kita ingin beli barang di satu supplier. Lalu kita katakan kepada supplier itu, Pak, saya kepengen beli barang, tapi saya ingin cicil Pak sepanjang 15 tahun. Nggak mungkin Bapak Ibu. Dan ini kelebihan properti. Namun Pak Joni ada tantangannya juga. Walaupun cashless itu atau cash yang minimum dan tenor yang panjang, tidak semua orang punya uang 20%. Sehingga di saat ini berkembang satu metode yang baru, yaitu bisnis properti bukan secara tradisional lagi, tapi dengan cara modern di mana Anda dan saya bisa berbisnis properti dengan modal yang sangat rendah, dan teman-teman Anda bisa gunakan konsep yang namanya timeshare. Dan timeshare ini digunakan oleh big company, Pak Joni. Misalnya contoh, kalau dengan hotel Hilton Group. Nah, Hilton Group ini kan salah satu jaringan hotel yang terbesar di dunia. Mereka punya anak perusahaan untuk sistem timeshare itu juga. Dan timeshare ini di luar negeri itu sudah sangat berkembang sejak tahun 80-an, 90-an. Namun di Indonesia ini masih banyak orang yang belum paham dan belum tahu tentang ini. Dan ini ada peluang. Kenapa peluang? Karena ingat kata-kata Jack Ma, Pak Joni, bahwa peluang yang sebenarnya adalah peluang yang tidak dilihat semua orang. Jadi ketika banyak orang belum melihat ini sebagai peluang, dan Anda bisa melihat ini sebagai peluang, maka ini kesempatan besar bagi teman-teman, Bapak, Ibu, dan saya. Jadi sekali lagi, bisnis properti punya 3C, namun ada satu metode baru untuk berbisnis properti tanpa mengeluarkan uang yang banyak dengan hasil yang maksimal, yaitu konsep timeshare. Nah, ini gambaran awal kenapa properti, Pak Joni. Oh, menarik sekali ya. Jadi, seperti tadi yang Pak Ongki bahas, properti itu luar biasa menguntungkannya. Nah, tapi masalahnya banyak orang kekurangan modal. Iya. Kalau mungkin kita coba kita sebutkan satu persatu masalah di bisnis properti. Yang pertama, modalnya harus besar. Iya, setuju. Nah, ini yang paling bermasalah. Banyak orang, apalagi ya pada zaman sekarang, orang pusing nih mikirin modalnya untuk punya bisnis properti. Ya. Yang kedua, orang berpikir bagaimana operasionalnya nanti, bagaimana caranya saya bisa mendapatkan income dari sana. Nah, kemudian orang lagi berpikir bagaimana caranya saya bisa mengisi furnisnya. Kan furnisnya juga bukan biaya juga, Pak Joni, betul. Barangnya murah. Itu bahkan kalau berbisnis butuh ratusan juta, Pak. Ya. Nah, kemudian juga bagaimana nanti maintenance-nya, renovasinya, ada kerusakan. Nah, bagaimana caranya kita bisa agar properti itu bukan hanya dibeli dan dibiarkan kosong. Nah, mungkin itu nanti yang Pak Ungki bisa share kepada kita semua, bagaimana sih caranya mengatasi masalah-masalah yang ada di bisnis properti. Karena banyak orang, ya yang pertama, meskipun dia punya modal, tapi dia bingung. Karena harus isi furnis, harus membayar operasional tiap bulan, bayar listrik, bayar air, kemudian bayar maintenance tahunan. Nah, itulah banyak kendala orang kenapa susah berbisnis properti. Nah, mungkin nanti Pak Ungki bisa share bagaimana sih solusinya agar kita bisa punya bisnis properti dengan mudah, modalnya terjangkau, kemudian operasionalnya bagaimana bisa diatasi, bagaimana caranya kita bisa menghemat anggaran, dan sebagainya. Ya, mungkin hari ini itulah yang mungkin Pak Ungki akan share kepada kita semua. Ya, mungkin Pak Ungki ada materi mungkin yang bisa di-share bagaimana sih caranya mulai dari kita mindset-nya kita punya supaya kita bisa memiliki bisnis properti, kemudian bagaimana kita strateginya. Nah, oke, Pak Ungki. Ini pertanyaan menarik dari Pak Joni ya. Mungkin Pak Ungki bisa jawab satu persatu. Ya. Baik, Pak Joni, saya sambil tampilkan materinya. Jadi betul sekali teman-teman, salah satu halangan besar bagi Anda dan saya ketika ingin bisnis properti selain karena permodalan tadi, yang kedua karena keruwetan atau banyak permasalahan tambahan yang Anda harus mulai pahami gitu ya. Pertama adalah yang seperti Pak Joni sampaikan tadi. Nah, saya mungkin gambarkan di sini sebelum saya tampilkan materinya ya. Jadi teman-teman, ketika Anda dan saya ingin bisnis properti, maka pilihan kita kan ada dua. Secara tradisional, lalu secara modern. Secara tradisional ini teman-teman yang Anda sering ketahui, yang Anda sering alami, yang Anda sering lakukan gitu ya. Jadi Anda beli yang namanya adalah bangunan fisiknya.
Nah, ketika teman-teman beli bangunan fisik, tentu ini dalam bentuk kosong. Anda harus punya modal minimal DP 20%. Lalu yang berikut, teman-teman, Anda harus punya kemampuan bayar, harus ada namanya BI checking, ya, dan tidak semua orang bisa lolos dengan BI checking ini. Kemampuan bayar Anda dicek. Lalu yang berikut, teman-teman, Anda harus isi furniture-nya. Dan ini ratusan juta, teman-teman. Lalu, teman-teman, Anda harus ada biaya maintenance, perawatan. Nah, ini biaya-biaya yang harus dipikirkan ini sebelum kita investasi properti. Betul, setuju, teman-teman. Dan belum lagi, Pak Joni, kalau salah beli. Nah, ini kan repot, salah beli, Anda beli properti, bermasalah ternyata. Artinya lahan itu lahan sengketa, kan kita nggak tahu. Atau kadang-kadang bisa ada sertifikat double. Nah, kalau Anda dengar kasus di Rina Subir, kan? Nah, ini juga salah satu hal yang menjadi tantangan bagi Anda yang tidak terlalu mengerti legalitasnya, atau harus free and clear, dan seterusnya. Jadi ada begitu banyak tantangan, sehingga banyak orang nggak bisa masuk ke sini, Pak Joni. Iya, Dan betul. properti ini sifatnya eksklusif. Karena ini sejuta problem yang ada. Anda harus punya kuncinya satu, pengetahuan tentunya. Nah, itulah Apakah makanya orang perlu belajar dulu sebelum masuk ke bisnis properti. Dan tidak semua orang yang punya pengetahuan juga lolos. Misalnya contoh teman-teman. Saya punya satu proyek yang ada di salah satu kota di Indonesia ini. Proyek itu kita bangun Soho, ada 18 unit. Saya dan teman-teman itu berpengalaman di dalam dunia properti. Nah, namun kontraktor itu tidak terlalu berpengalaman. Yang terjadi adalah pergeseran batas tanah itu dilewati oleh kontraktor. Dan kami harus bayar 1,5 M. Jadi kami paham properti, tapi kontrol di lapangannya tidak ketat. Sehingga batas yang dilewati 10 cm oleh kontraktor itu menjadi masalah. Dan kita harus bayar 1,5 miliar untuk 10 cm itu. Nah, ini tantangan bagi teman-teman. Anda bayangkan masuk 10 cm, itu Anda bisa bayar 1,5 miliar. Daripada bangunan itu dia bongkar, kan? Jadi repot, teman-teman. Nah, ini satu solusinya, Pak Joni dan teman-teman, bisnis properti dengan cara modern. Nah, Yaitu, ini perlu ya, teman-teman penasaran nih, gimana sih caranya bisnis properti dengan cara modern, ya, dengan cara yang lebih mudah? Nah, betul. mungkin bisa nanti dijelaskan, Pak. Ya. Ya, konsepnya begini sebetulnya. Kalau di dalam tradisional ada developer pengembang dan ada yang namanya adalah buyer atau pembeli. Tidak semua buyer itu mampu untuk melakukan poin-poin ini, teman-teman. Kalau di properti yang konsep modern, semua ini ditanggulangi oleh perusahaan yang membuat konsep bisnis timeshare. Jadi ada developer, ada buyer pembeli, lalu ada perusahaan tengah. Malam hari ini namanya Smart Property Group. Smart Property bekerja sama dengan beberapa developer terbesar, lalu Smart Property menawarkan dalam bentuk timeshare kepada buyer, sehingga semua akibat yang terjadi dari operasional ini ditanggulangi oleh Smart Property. Jadi teman-teman tidak perlu pikirkan lagi furniture-nya. Kenapa? Karena ditanggulangi oleh Smart Property. Anda tidak usah pikirkan kalau AC-nya rusak, bantalnya harus diganti, kasurnya patah. Semua ditanggung oleh Smart Property. Anda tidak perlu pikirkan lagi misalnya biaya maintenance per bulan. Semua ditanggung oleh Smart Property. Anda tidak usah pikirkan lagi misalnya legalitas dan sebagainya, karena ada notaris yang mengantarai antara Anda, buyer, dan Smart Property. Disiapkan oleh Smart Property juga. Intinya adalah teman-teman tinggal datang, bawa baju untuk bisa liburan gratis, atau Anda bisa sewakan kembali sehingga dapat passive income. Dan ini sifatnya adalah teman-teman dan saya, Anda tinggal masuk aja, Pak Joni. Jadi semua hal-hal kerumitan ini diurus oleh Smart Property Group. Sehingga teman-teman tidak menambah lagi kerumitan Anda. Yang teman-teman lakukan adalah Anda tinggal nikmati yang namanya passive income, karena hasil dari sewa itu Anda bisa kantongi, atau Anda pilih untuk liburan gratis. Lalu teman-teman mungkin bertanya, Pak Ongki, di mana letaknya proyek dari Smart Property, atau di mana saja lokasi yang teman-teman dan saya bisa mulai miliki dengan konsep timeshare? Nah, teman-teman saya bagikan beberapa slide untuk Anda, sehingga teman-teman bisa mendapatkan informasi yang jauh lebih jelas. Jadi Smart Property Group ini adalah salah satu pionir di dalam bisnis timeshare di Indonesia. Lalu teman-teman mungkin beberapa di antara Anda masih asing dengan nama Smart Property Group. Namun ketahuilah bahwa kantor
pusat dari Smart Property ada di Gajah Mada Tower, lantai 19, Jakarta. Dan Smart Property ini bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar. Oke, Pak, tunggu Ya. dulu. Nah, sebelum kita masuk, teman-teman yang ada di sini, siapa di sini yang ingin tahu caranya, bagaimana caranya punya bisnis properti dengan mudah, aman, menguntungkan, dengan sistem timeshare seperti yang dijelaskan oleh Pak Ungki. Nah, tentu saja teman-teman banyak sekali penasaran. Coba ketik, siapa yang mau coba ketik ya, supaya lebih semangat nih Pak Ungki menjelaskan bagaimana sih kita punya bisnis properti dengan modal terjangkau, bisa lengkap dengan furnish, kemudian juga bisa operasionalnya lebih mudah. Nah, sebelum Pak Ungki share, coba teman-teman siapa yang mau ya supaya Pak silakan Ungki... Anda bantu chat, ketik bau. Good. Ini Ya, banyak yang sangat tertarik, Pak Joni. Oke. Wah, banyak yang tertarik ya. Banyak sekali yang Betul. penasaran bagaimana sih caranya. Saya mau bisnis properti. Dibandingkan misalnya contoh kalau saya beli saham kan misalnya, wah ilmu belum seberapa. Terus nanti salah pilih saham, ngeri juga. Nah, terus kalau properti juga kan takutnya salah pilih properti. Nah, gimana Pak Ungki mungkin nanti menjelaskan bagaimana sih caranya pilih properti yang aman, mudah, legalnya lengkap, dan menguntungkan. Ya, oke. Nah, sebelum masuk ke sana, ya terima kasih. Oke, sip. Silakan Pak. Mungkin, nah ini banyak sekali yang penasaran pada malam hari ini. Ya, sebelum masuk ke sana Pak Joni, saya ingat saya punya dokter gigi langganan. Lalu karena dia tahu saya di properti, maka saya sering bersihkan karang gigi, cek gigi dan sebagainya 6 bulan sekali. Dia sering tanya, Pak Ungki gimana sih kalau punya properti ini? Saya kebetulan ditawari satu tempat kos, kata beliau. Lalu saya tahu lokasinya, saya tahu hitungannya, saya katakan, Dok, ini termasuk murah, ambil saja. Lalu dia ambil properti itu. Lalu ada satu yang saya lupa sampaikan dari pembicaraan itu. Nah, singkat cerita, 6 bulan kemudian saya datang lagi ke dokter tadi, dokter gigi tadi. Saya tanya, Dok, gimana tempat kosnya? Karena saya tahu dia ambil. Dia katakan, wah Pak, saya udah jual Pak. Saya tanya, loh kok dijual? Iya Pak, rumit. Saya lagi operasi, ada telepon bunyi, Dok, AC-nya mati. Saya lagi cabut gigi, Dok, ini lampunya padam. Dan sejuta masalah. Dia katakan, Pak, ini tidak membuat saya bebas. Ini tidak membuat saya passive income. Lalu saya ingat, sorry Dok, kata saya lupa sampaikan. Ketika dokter ingin punya tempatnya, maka dokter harus punya orang yang menjaga itu. Orang yang memelihara itu, orang yang memperbaiki itu. Betul. Kalau enggak, wah repot. Jadi saya katakan kepada teman-teman, saya punya tempat kos ada yang 30 kamar, ada yang 9 kamar, dan seterusnya. Saya bisa passive income karena punya orang yang menjaga itu. Dan orang ini tidak mungkin muncul 1-2 kali. Saya ganti orang 3-4 kali. Ada yang tagih uangnya nggak di store, gitu ya. Ada yang bersihkannya juga asal-asalan, dan ini sejuta problem. Oleh karena itu, teman-teman, Smart Property mengetahui tantangan-tantangan tadi, sehingga Smart Property membuat satu sistem di mana teman-teman hanya sekali membayar untuk jangka waktu yang panjang, tanpa perlu lagi Anda pikirkan, pusingkan siapa yang merawat, siapa yang membersihkan, furniture-nya bagaimana, iuran bulanannya seperti apa, dan seterusnya. Lalu, teman-teman, informasi detailnya, Smart Property ini adalah salah satu perusahaan dengan konsep timeshare dan merupakan salah satu pionir di Indonesia, bekerja sama dengan beberapa big company. Salah satunya Transpark Juanda. Dan ingat teman-teman, malam ini yang kita bicarakan barangnya sudah ada. Kita tidak bicarakan baru, akan, dan mau. Itu sekali lagi ya. Barangnya sudah ada dan beberapa bagian dari proyek ini sudah beroperasi. Misalnya contoh Transpark Juanda. Ini di mall-nya ini sudah beroperasi. Nanti teman-teman saya akan beritahu kenapa Smart Property memilih Bekasi. Kenapa bukan di daerah yang lain. Sebentar saya akan jelaskan itu. Lalu teman-teman, seperti Anda pahami bahwa proyek ini dimiliki oleh salah satu tokoh nasional yang terkenal bersih di Indonesia, Pak Hairul Tanjung. Dan 3 triliun beliau menggelontorkan uang untuk proyek tersebut. Lalu teman-teman yang kedua, ini Fasanta Innopar. Ini juga sudah selesai. Ini juga beberapa bagian sudah serah terima. Beberapa hal sudah bisa beroperasi, teman-teman. Jadi kita tidak lagi bicara akan, mau, dan baru. Ini proyeknya sudah ada. Lalu teman-teman, ini dimiliki oleh Mitsubishi Corporation. Ini perusahaan terbesar ke-33 di dunia. Areanya, teman-teman, kalau kita bicara properti, maka area, Anda harus paham bahwa properti kuncinya adalah 6L. Apa itu 6L? Lokasi, 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 lagi-lagi lokasi. Lokasi dibagi 2, teman-teman.
ada lokasi yang kita sebut dengan sunset, ada lokasi yang kita sebut dengan sunrise. Apa sih lokasi yang sunset itu? Lokasi yang sunset adalah lokasi yang di mana properti itu kecenderungannya stuck, berhenti tumbuh, atau mulai turun. Lokasi yang sunrise adalah lokasi dengan kecenderungan naik. Kenapa lokasi itu bisa sunset atau sunrise? Satu, jumlah penduduk. Semakin padat satu lokasi, maka supply dan demand-nya bermain. Artinya, supply-nya terbatas, demand-nya banyak, hukum pasar berlaku. Barang yang sedikit, minatnya banyak, maka harganya akan naik terus. Lokasi ini ada lokasi yang sunrise. Kenapa? Karena jumlah penduduk, teman-teman, yang begitu padatnya di Bekasi ini kota terpadat ketiga di Indonesia. Jakarta, Surabaya, Bekasi. Lalu yang kedua, infrastruktur yang berkembang. Anda tahu sendiri bahwa Bekasi ini salah satu kota dengan infrastruktur yang secara masif dibangun. 5 area jalan tol, LRT, MRT, komuter lain, kereta cepat Indonesia-China melewati Bekasi, dan seterusnya. Ini daerah yang luar biasa. Lalu teman-teman, Bapak Ibu, yang berikut perputaran uang. Jadi teman-teman, tahukah Anda kenapa Bekasi ini menjadi primadona? Nah, kita tampilkan beberapa data-data lain, teman-teman. Ini data-data penunjang yang bukan hanya dari saya. Nah, teman-teman, Anda cari begitu banyak literatur, data, dan berbagai macam ulasan mengatakan bahwa misalnya koran bisnis.com, ini edisi 28 Juni 2019. Anda bisa cari di sana, Bapak Ibu, bahwa ekspatriat dari atau orang-orang asing dari 25 negara itu menyerbu properti ada di Bekasi sana. Kenapa? Sebentar saya akan berdiskusi alasannya. Ini teman-teman, investor asing mulai lirik produk di kawasan Cikarang. Lalu Detik mengatakan ini kawasan industri township paling prospektif di Indonesia. Kenapa ini bisa menggairahkan? Karena satu, infrastruktur, teman-teman. Lalu yang kedua, teman-teman, captive market. Jadi captive market itu adalah situasi, kondisi di mana sudah ada calon pembeli, sudah ada calon penyewa. Jadi berbeda kalau misalnya Pak Joni dan saya, misalnya, atau teman-teman dan saya, kita mau jualan handphone misalnya ya, Anda mau jualan handphone. Yang pertama adalah Anda stok barangnya, lalu Anda cari pembeli. Atau yang kedua, Anda sudah punya pembeli, Anda cari barangnya. Yang disebut dengan captive market adalah sudah ada calon pembeli, sudah ada calon penyewa, sudah ada calon yang mau untuk memakai produk tadi. Lalu produk ini baru dibangun. Orang yang menggelontorkan 18 triliun dan 3 triliun dalam hal ini Fasanta dan Transpart tentu harus membuat feasibility study, studi kelayakan. Apakah layak nggak dibangun? Dari mana angka kelayakan itu dapat? Dari hasil penelitian mereka bahwa di sana itu ada market yang besar, ada pasar yang besar sekali. Apa saja sih pasar yang bisa teman-teman sewakan kalau Anda punya? Berarti kan Anda bisa sewakan, Anda dapat passive income kan? Ini teman-teman datanya. Teman-teman perhatikan. Di area situ ada 4.000 industri. Siapa saja? Suzuki, Honda, Kawasaki, Daihatsu, Isuzu, Nissan, dan sebagainya. Di sana teman-teman ada 100.000 business owner. Ada 100.000 manajer. Ada 22.000 ekspatriat. Ini adalah captive market. Artinya, kalau teman-teman punya produknya, Anda kan mau passive income, mau sewakan dong. Siapa target market kita? 100.000 manajer. Siapa target market kita? 100.000 business owner. Siapa target market kita? 22.000 ekspatriat atau tenaga kerja asing yang ada di situ. Lalu teman-teman, di sana, di area ini, tidak hanya berhenti di sini, karena Fasanta Innopark sudah bekerja sama dengan ITB Bandung untuk membangun kampus pasca sarjana. Berarti target market teman-teman yaitu mahasiswa. Lalu yang berikut, di Fasanta ini teman-teman, oleh Pak Wisnu Tama, Menteri Pariwisata yang lalu, telah mencanangkan ini sebagai kawasan pariwisata baru. Ini masuk agenda nasional, teman-teman. Ini adalah bentuk dari kawasan kafe-kafe dan pusat kuliner yang dibangun di Fasanta. Dan ini satu-satunya di Indonesia yang beroperasi 24 jam sehari. Ini konsep sebelum pandemi, Bapak Ibu. Dan sampai saat ini belum ada perubahan, Pak Joni. Keren banget nah, ya. Bayangkan, ini. Bayangkan Pak Joni, ini satu-satunya wisata kuliner 24 jam sehari dan nuansa Jepang. Kenapa nuansa Jepang? Karena mayoritas orang yang tinggal di daerah itu adalah orang Jepang yang bekerja di perusahaan otomotif tadi, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda punya timeshare-nya, kalau Anda punya produknya,
Anda bisa sewakan kepada mereka. Ini target market sudah jelas. Jadi target market selain para manajer, para ekspatriat tenaga kerja asing, para mahasiswa, juga para wisatawan yang akan masuk ke sana. Ini yang teman-teman bisa pikirkan. Ini yang teman-teman Anda bisa mulai untuk analisa. Ini gambarannya kenapa proyek ini menarik, Pak Joni. Oke, jadi mungkin sebelum lanjut, Pak, jadi saya simpulkan ada 2 proyek yang ditawarkan di Smart Property, satu di Transpark Juanda, satu di Fasanta Innopark. Nah, kelebihannya dari Transpark Juanda, ya kita sudah tahu lah, di sana kan wahana salju terbesar di Asia Tenggara, ya. Betul. Masih yang di Indonesia kan nggak ada salju, tapi bisa menikmati salju di Transpark Juanda sana, Bekasi, ya. Betul. Di wahana salju di Transpark. Betul. Nah, kemudian di proyek kedua di Fasanta Innopark. Nah, ini proyek dari Mitsubishi Group, di mana dibuat seperti Jepang, ya. Jadi kita seperti kalau kita ke sana seperti sudah berada di Jepang. Wah, keren banget proyek ini, ya. Nah, ini yang ditawarkan oleh Smart Property, ya. Terus, ya, gimana, Pak? Dan ini ada satu tambahan dari Pak Ahmad sini, Pak Joni. Betul bahwa Bekasi dan sekitarnya itu UMR tertinggi di Indonesia saat ini. Sehingga daya beli mereka itu luar biasa. Dan teman-teman, sementara pandemi ini berlangsung, kehidupan tetap ada di situ. Karena bisnis-bisnis kan tetap beroperasi. Ekspatriat tenaga kerja asing kan tetap ada di situ. Sehingga ini peluang bagi teman-teman yang ingin bisnis properti, namun Anda mau tidak lagi disibukkan dengan berbagai urusan-urusan penagihan, pembersihan, pembayaran furniture, kemudian memperbaiki kerusakan, dan seterusnya. Ya, ini pilihan yang menurut saya menarik untuk teman-teman. Lalu yang Pak Joni sampaikan tadi betul adanya. Jadi yang berikut teman-teman, ini wahana permainan salju yang terbesar di Indonesia. Ini adanya di Transpark. Dan ini sudah beroperasi. Jadi teman-teman bayangkan, ajak anak dan cucu Anda, ya, kemudian liburan gratis di sini. Ini menurut saya menarik. Wah, pasti sih di Indonesia kan kita nggak ada salju, jadi di sinilah nggak perlu keluar negeri untuk melihat salju. Oke. Betul. Dan ini areanya termasuk luas, Pak Joni. Saya Oktober tahun lalu ini berkunjung ke sana. Jadi Oktober tahun lalu saya dan anak-anak saya main salju di sini. Ya, ada kereta gantungnya yang membawa kita dari atas turun ke bawah, ya. Kemudian dia bisa seluncuran dari atas ke bawah. Dan ini teman-teman, ini punya Anda. Ini bagian dari punya Anda. Lalu teman-teman, kalau kita bicara tentang Fasanta, maka Anda perhatikan. Ini yang kadang-kadang orang salah tuh begini, Pak Joni. Orang bicara tentang Bekasi, mereka berpikir ini terlalu jauh. Kalau teman-teman Anda dan saya mulai lihat titik-titik ini, itu hanya 30 menit dari 2 proyek ini langsung ke SCBD atau jantung pusat Jakarta. Hanya 30 menit. Sehingga saya yakin teman-teman dari berbagai kota di Indonesia, pasti satu saat kita punya urusan ke Jakarta. Iya, kalau teman-teman Anda ke Jakarta, Anda mungkin berpikir, waduh Pak, kalau saya tinggal di Bekasi kan jauh, bisa 1,5 jam. Enggak, Bapak Ibu, ini 30 menit. Anda gunakan jalur tol. Waduh Pak, berarti saya harus punya mobil dong. Bapak Ibu, kedua proyek ini, di samping-sampingnya itu tersedia fasilitas umum. Ada Trans Jakarta yang Anda bisa naiki, ada komuter lain, kemudian ada juga beberapa fasilitas yang lain, sehingga teman-teman tidak perlu lagi penyewaan mobil dan seterusnya. Dan kalaupun Anda mau sewa mobil, ya berarti Anda masuk ke jalan tol yang hanya 30 menit tadi. Sehingga teman-teman tidak lagi berpikir bahwa ini daerah, mohon maaf bagi teman-teman yang tinggal di Bekasi, ini daerah terpencil dan seterusnya. 2 perusahaan ini perusahaan besar, Bapak Ibu. Mereka pasti pilih lokasi terbaik, lokasi yang strategis, lokasi yang bisa menguntungkan bagi proyek mereka. Fasanta ini dimiliki oleh Mitsubishi. Transpark ini dimiliki oleh CT Corp. Ini 2 big company. Sehingga teman-teman lebih nyaman bagi Anda kalau kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar tadi. Ini pilihan terbaik, Pak Joni, bagi teman-teman yang mau memulai untuk bisnis properti, namun dengan modal yang relatif sangat kecil. Oke. Wah, jadi kalau dari segi proyek, baik Transpark, kita sudah tahu developernya, bukan developer kecil, luar biasa developernya, yaitu dari Trans Property. Kemudian dari Fasanta juga developernya juga sangat terpercaya. Nah, terus apalagi kelebihannya ini Pak? Sampai kenapa sih harus memilih bisnis properti di Transpark dan Fasanta?
Dan Ya, tapi juga masalahnya modal, Pak. Nah, apakah ini modalnya ratusan juta? Apalagi 2 ya. proyek sekaligus. Ini Nah, pertanyaan. ini yang banyak orang pertanyakan nih, Pak. Karena di properti itu paling Pertanyaan ya. pertama orang pikir modalnya. Yang kedua, bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan. Ya. Ya. Ini Oke, bisa pertanyaan bagus dari Pak Joni. Yang pertama kelebihannya adalah bahwa proyek ini sudah masuk kepada tahap untuk serah terima. Jadi teman-teman, Anda dan saya kan proyek itu kan ada namanya groundbreaking ya, kemudian topping off ya, kemudian serah terima. Jadi proyek ini sudah masuk pada tahap serah terima. Sehingga umumnya atau biasanya itu harganya berbeda dengan harga yang groundbreaking. Harganya berbeda biasanya. Namun kabar gembira bagi Anda teman-teman, kebijakan perusahaan, nah saya mengatakan kepada manajemen dari Smart Property, Pak, di masa pandemi ini, alangkah baiknya teman-teman yang ingin bisnis properti kita dorong, kita bantu, dan harganya itu mengikuti harga lama saja. Nah, Oke, bisa dilanjutkan, Pak? Mungkin presentasinya. Iya, slide-nya. nah cek 1, 2, 3. Nah, kesalahan bukan pada pesawat televisi Anda nih ya, sebentar. Saya ceknya. Ya, Pak Joni, apakah bisa dengar suara saya? Ya, jelas, Pak. Nah, cuma gambarnya belum muncul. Ada mungkin yang di slide-nya? Oke, jadi bagi teman-teman, Kesalahan ya, bukan para pesawat televisi Anda nih ya, Pak Joni. ya sambil menunggu masalah teknis. Jadi malam hari ini, jadi Pak Ongki share tentang sebuah proyek yang disponsori dan dipersembahkan oleh Smart Property Group, ya, yaitu di Transpark Juanda, di mana Smart Property bekerja sama dengan Transpark Juanda dan Fasanta untuk menawarkan sistem timeshare kepada Bapak Ibu, ya, di mana kita bisa memiliki bisnis properti dengan modal yang terjangkau, kemudian sudah terisi furnish, kemudian juga tanpa bayar maintenance tahunan, ya betul, ya. Jadi tanpa perlu bayar maintenance tahunan. Nah, bagaimana caranya? Nah, inilah yang sedang Pak Ongki share kepada kita semua. Ya, bisa dilanjut, Pak. Mungkin sudah masalah teknisnya sudah selesai. Ya, jadi teman-teman tadi pertanyaan bagus dari Pak Joni, apa sih kelebihan dari Transpark dan Fasanta ini? Satu, barangnya sudah ada. Jadi Anda bisa lihat, bisa cek, bisa datang, bisa kunjungi. Poin pertama. Poin yang kedua adalah ini satu-satunya area di mana dilengkapi oleh mall, Pak Joni juga teman-teman. Jadi kalau Anda cari di daerah Bekasi sana, itu tidak ada yang dilengkapi oleh mall. 2 proyek ini dilengkapi oleh mall. Lalu yang ketiga, teman-teman, ini target marketnya sudah jelas. Siapa target marketnya? Target marketnya ini adalah para ekspatriat. Nah, sebentar ya. Jadi orang yang calon penyewa juga sudah ada target marketnya, ya Pak, gitu. Jadi luar biasa sekali menurut saya dari program Smart Property ini, yaitu dari sisi target market pun sudah dipikirkan oleh Smart Property. Jadi meskipun dari sisi project sudah luar biasa, nah Smart Property juga melengkapinya dengan dari sisi target market. Jadi sudah dipikirkan sampai jauh ke depan. Siapa yang akan menyewa ke sini, siapa yang akan mengurus operasionalnya, siapa yang akan mengisi furnishnya, semua sudah dipikirkan oleh Smart Property. Nah, itulah luar biasanya. Jadi pada malam hari ini sebenarnya yang ingin di-share oleh Pak Ongki adalah bagaimana caranya kita bisa memiliki bisnis properti dengan mudah, aman dan menguntungkan dengan modal yang sangat terjangkau, ya.
di mana kita tanpa perlu bayar biaya furnis, sudah diisikan furnisnya, kemudian tanpa perlu membayar maintenance tahunan. Biasanya kan kalau kita beli properti atau beli apartemen, disuruh tiap tahun kan pasti ada bayar IPL, bayar maintenance, kemudian kalau ada kerusakan kita harus membayar. Nah, dari proyek yang ditawarkan Smart Property ini yang memberikan solusi untuk kita semua. Oke, silakan lanjut Pak. Sudah bisa Pak? Ya, Pak Joni, teman-teman, ini saya lagi di luar kota, jadi jaringannya agak sedikit bermasalah ya. Yang penting orangnya nggak bermasalah, jaringannya yang agak sedikit lambat. Ya teman-teman, saya lanjut ya. Jadi tantangan atau kelebihan teman-teman dan saya ketika dua proyek ini, yang pertama tadi tentunya proyeknya sudah masuk kepada tahap serah terima, sehingga Anda bisa lihat barangnya. Yang kedua, target marketnya jelas Bapak Ibu. Target market maksudnya adalah Anda sudah punya gambaran siapa sih akan menyewa produk Anda atau properti Anda, sehingga teman-teman bisa mendapatkan passive income. Ini sudah jelas ya. Lalu teman-teman yang berikut, yang ketiga, ini area ini dilengkapi oleh mall, sehingga ini menjadi area yang paling menyenangkan bagi Anda untuk menyewakan properti Anda. Lalu teman-teman, bagaimana skema pembayarannya atau skema harganya dan seterusnya. Ya teman-teman, Bapak Ibu, ini yang saya katakan ini pasti menguntungkan untuk Anda. Kenapa? Karena harga normalnya Pak Joni itu satu lot 33 jutaan. Nah, namun bagi teman-teman yang sangat tertarik, Anda dapat harga spesial malam hari ini. Anda dapat harga spesial, namun saya tanya dulu nih Bapak Ibu, yang sangat tertarik untuk dapat harga spesial, Anda bisa chat, ketik nama Anda. Misalnya kalau saya tulis saya Ongki, ya misalnya Pak Joni, Pak Joni tulis saya Joni misalnya. Ayo teman-teman, Anda yang sangat tertarik dapat harga spesial, Anda bisa chat, tulis nama Anda, lalu saya akan tampilkan harga yang paling spesial untuk Bapak Ibu yang hadir malam hari ini. Silakan Bapak Ibu. Anda yang sangat tertarik, Anda dapat harga spesial, syaratnya Anda chat, tulis nama Anda dulu. Ayo. Lalu saya sampaikan harga spesial untuk Bapak Ibu. Ya. Jadi yang dibahas pada malam hari ini adalah bagaimana kita memiliki bisnis properti dengan sistem lot ya. Di dua proyek sekaligus, yaitu di Fasanta dengan Transpark Juanda, ya, yaitu dalam bentuk timeshare atau lot. Betul. Dan teman-teman, ini legalitasnya itu disahkan oleh notaris. Jadi saya dan Pak Joni bukan orang yang berhak untuk mengesahkan perjanjian, gitu ya. Yang berhak adalah notaris, sehingga legal secara hukum. Itu poin yang pertama. Lalu konsep bisnis ini, teman-teman, konsep bisnis yang sudah berkembang di luar negeri. Timeshare ini ada cari aja di internet. Itu sudah berkembang luar negeri sejak tahun 80-an, 90-an di Amerika. Bahkan yang saya katakan tadi, jaringan hotel terbesar yaitu Hilton Group punya anak perusahaan yang melantai di lantai bursa Amerika untuk konsep timeshare. Jadi ini teman-teman sudah sangat umum di dunia. Nah, namun di Indonesia karena masih baru ya wajar. Dulu kan kalau ojek pangkalan Pak Joni kan orang juga berpikir, waduh, ini kok ada ojek di mana tanpa perlu ada perusahaan penyewaan mobil tanpa perlu punya mobilnya. Hari ini kan bisa jadi Bapak Ibu ya, ojek, Grab dan Gokar dan seterusnya. Ya teman-teman, terima kasih atas responnya. Saya tampilkan dulu harga spesial untuk Bapak Ibu pada malam hari ini, dan ini offering terakhir. Di Januari harganya totalnya berubah ya. Harga spesial untuk Anda hanya 9 orang yang lunas hingga besok siang. Hanya 9 orang yang lunas hingga besok siang, atau kalau Bapak Ibu ingin ngasih tanda minat, boleh 2 juta, sisanya Anda bisa cicil sepanjang 10 bulan tanpa bunga sama sekali. Hanya untuk 9 orang yang ambil kesempatan malam hari ini hingga besok siang. Teman-teman, dari 33 juta, Anda dapat harga spesial hanya 19,5 juta rupiah saja. Artinya teman-teman, dengan 15 kali lagi, 15,5 juta, teman-teman sudah bisa liburan gratis, atau Anda bisa punya properti di mana Anda bisa sewakan kembali dan teman-teman bisa mendapatkan passive income tanpa perlu memikirkan biaya perawatan, biaya penggantian kerusakan, biaya maintenance per bulannya. Dan ini teman-teman menurut saya ini menarik untuk Anda. Lalu teman-teman, Bapak Ibu sekalian, bagi Anda yang sangat tertarik Bapak Ibu, saya tambah satu bonus tambahan untuk Anda, yakni teman-teman, sebelum masuk bonus tambahan, Anda bayangkan Anda bisa liburan di sini bersama keluarga, kemudian Anda main salju dengan anak istri Anda atau dengan cucu Anda, ada private waterboom di sana, kemudian teman-teman atau Anda ajak keluarga Anda liburan di sini. Lalu teman-teman, Bapak Ibu, kita
Ini punya Anda nih Bapak Ibu. Lalu kita hitung-hitungan, yuk teman-teman Anda punya uang 15 jutaan. Saya yakin mayoritas dari Bapak Ibu pasti punya angka 15 juta ini bukan angka yang besar bagi Anda. Kalau Anda taruh di bank, itu bunga bank 1,5% per tahun, Pak. Anda cuma dapat 200.000 per tahun. Belum lagi dikenakan pajak, belum lagi biaya yang lain. Kalau Anda beli smart property dan Anda sewakan, Anda punya potensial income 1,5 sampai 3 jutaan. Ya. Per tahun, ya betul. Pak, ini kan kecil banget ya. Karena itu jangan beli hanya timeshare hanya 1-2 lot. Anda beli 5 atau 10 lotnya, Bapak Ibu. Tapi kalau kita bandingkan dengan bank, ini kecil sekali, Bang. Contoh, Bapak Ibu ya. Contoh misalnya ya. Kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian Anda sempat print analisa, misalnya ada uang 19 juta di rekening. Ya, lalu bunganya hanya 2.500. Biayanya 20.000, Pak. Kalau Anda seperti ini terus selama-kelamaan uang Anda nol. Karena dipotong biaya terus-menerus yang lebih besar dibandingkan bunga. Dan ini yang terjadi. Kalau di sini Bapak Ibu sekalian, Anda pasti di atas bunga bank. Itu keuntungan pertama. Lalu yang kedua, teman-teman. Yang kedua, kalau Anda belikan saham, dividennya berapa sih? Ini hitungan tahun lalu. Dengan 15 juta, dividen dari bank ini hanya sekitar 700 ribuan. Dari perusahaan ini, yang perusahaan besar ini Bapak Ibu, hanya dapat 86 ribuan. Ini tahun lalu. Dibandingkan dengan ini jauh lebih besar, Pak. Ratusan persen nih Bapak Ibu. Ratusan persen bedanya. Ini kecerdasan keuangan teman-teman butuh di sini. Lalu teman-teman Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya, ini kan ada kenaikan, Anda kan tadi capital gain gitu ya. Di lot ini kenaikannya bisa lebih besar karena harganya lebih murah kan. Harganya lebih murah, kenaikan lebih besar. Di tahun ke-50 nantinya, kepemilikan Anda bisa menyentuh angka ini. Ya, kepemilikan Anda atas lot tadi ya bisa menyentuh angka ini. Lalu kelebihan yang berikut teman-teman, ketika Anda di tahun ke-30, jadi Bapak Ibu dan saya di tahun ke-30 Anda bisa jual kembali kepada Smart Property Group dan dihargai 6% dikali dengan uang yang Anda dulu bayarkan. Dipotong 500.000 untuk biaya notaris. Sehingga kalau kita 180% dibagi dengan 30 tahun, ini bagi 30 tahun, sama dengan kurang lebih 6% per tahun. Jauh lebih tinggi dibandingkan suku bunga bank. Artinya begini teman-teman, di tahun pertama sampai tahun ke-29, Anda sudah sewakan, atau Anda sudah tinggal gratis, lalu di tahun ke-30 Anda jual lagi, Anda masih untung. Masih untungnya kenapa? Karena diberikan 180%. Dibandingkan kalau uang tadi Anda taruh di bank dengan bunga hanya 1,5% per tahunnya. Jadi ini gambaran bagi teman-teman Bapak Ibu yang sangat tertarik, Anda segera hubungi marketing Anda karena kita batasi Pak Joni hanya 9 orang. Hanya untuk 9 orang yang Anda ngasih tanda minat atau Anda lunas hingga besok. Betul. Oke. Ya. Plus ada satu tambahan bonus nih Bapak Ibu. Nah, satu ini saya belum jelaskan ke Anda. Ini satu tambahan bonus terakhir. Bonus pada malam. Iya. Tambahan bonus terakhirnya begini Bapak Ibu. Bagi Anda yang hingga besok siang Anda ngasih tanda minat atau lunas, Anda beli satu lot. Sebelum gratis satu lot. Pak, tunggu dulu Pak. Oke. Ya. Oke. Ya, nah, silakan, siapa di sini yang berminat? Ya, coba tolong angkat tangannya. Atau misalnya ketik saya mau saja berminat saja. Ya, coba ketik saya mau supaya nanti ada teman-teman yang mengundang Anda ke sini bisa mencatat namanya agar dikasih untuk bonus spesial yang diberikan oleh Pak Ungki pada malam hari ini. Karena intinya begini, ya, mungkin, sebelum masuk ke dalam yang bonus yang tadi, Pak, mungkin banyak teman-teman yang belum ngerti nih, kok bisa semurah ini? 15,5 biasanya properti itu ratusan juta, kok bisa semurah ini? Dan apakah ini betul-betul aman? Nah, itu mungkin banyak saya mewakili teman-teman di sini, bagaimana sih kok bisa semurah ini 15,5 juta? Dan secara intinya sistem timeshare itu kalau didefinisikan itu gimana Pak? Ya, mungkin supaya bisa teman-teman. Betul. Pertanyaan bagus. Jadi gini teman-teman Bapak Ibu, ini sebetulnya agak sedikit mirip dengan kalau teman-teman yang sudah agak paham dengan konsep reksadana. Reksadana itu ada sebuah perusahaan yang membeli sebuah saham, lalu saham itu dia bagi dalam bentuk terkecil. Sehingga bahkan dengan 10 ribuan pun Anda bisa masuk sebuah reksadana.
karena dia potong perkecil kan, dia potong perkecil. Sehingga semua orang bisa jangkau itu. Jadi ada satu unit properti yang akan dibuat sebagai hotel tempat tinggal, dan tidak semua orang mampu beli 400-500 jutaan tadi kan. Lalu unit ini dibagi dalam bentuk, karena satu tahun kan sudah pasti hitungannya 365 hari. Tidak akan mungkin menjadi 700 hari kan satu tahun. Satu tahun sudah pasti 365 hari. Berarti ada 365 hari orang berhak tinggal di unit tadi. Oh iya. Kan teman-teman Bapak Ibu kan tidak mau tinggal 365 hari di situ. Karena kita masih liburan, Pak. Kita Bapak Ibu kan kerja juga. Anda kan nggak mungkin tinggal di situ 365 hari, dicari oleh istri sama suami kan. Papa kemana? Nggak pulang-pulang, ngapain di situ 365 hari? Sama gitu ya. Jadi saya punya tempat kos. Nah sama kan, saya nggak mungkin tinggal tempat kos itu. Jadi Bapak Ibu, ini proyek ini Anda 365 hari, dipotonglah harga yang unit tadi, yang banyak tadi, menjadi bagian terkecil dibagi dengan 365 hari plus minus. Lalu dari sanalah perusahaan bisa menawarkan kepada Bapak Ibu, Anda mau berapa hari di situ. Anda mau time share-nya berapa hari. Lalu durasinya 50 tahun. Dan ingat, saya dan Pak Joni bukan orang yang berwenang secara hukum di Indonesia mengesahkan perjanjian. Maka diikatkan perjanjian ini oleh lembaga resmi negara namanya notaris. Jadi ada smart property, ada Bapak Ibu dan teman-teman yang membeli lotnya, lalu dihadapkan kepada notaris, dibuatkan PPJB lot, ditandatangani dan legalisir cap dari notaris. Sehingga Anda punya pegangan dasar hukum, bahkan ini bisa diwariskan kepada anak Anda sebagai ahli waris. Mohon maaf Bapak Ibu, karena durasinya 50 tahun, bisa jadi Bapak Ibu dan saya tidak lagi sampai usia tadi. Kalau saya usianya 40 tahun, ditambah 50 tahun, ya 90 tahun lebih. Ya agak-agak sedikit pesimis juga bisa sampai usia itu. Gitu ya. Semoga sampai tentunya. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir, karena di dalam perjanjian itu telah disahkan bahwa apabila Anda dan saya terjadi sesuatu, lot ini akan diberikan kepada penunjuk yang Anda tunjuk di sana. Dan ini legal secara hukum. Sehingga Bapak Ibu, Anda dan saya malam ini kita tidak bicara investasi, tapi kita bicara tentang bisnis properti. Ayo teman-teman, Anda yang ini berarti tinggal 7 orang lagi. Ya, Bapak Ibu sekalian yang sangat tertarik, Anda bisa chat, tulis nama Anda, ini Pak Jovan sudah, kemudian Tius sudah. Yang kedua, yang ketiga, Bapak Ibu, kita masih ada 7 orang lagi. Bagi Bapak Ibu yang sangat tertarik, Anda chat, tulis nama Anda. Saya Ongki, gitu ya. Saya Pak Joni misalnya. Atau saya siapa? Vera misalnya. Ya. Atau saya Eka. Ya, silakan Bapak Ibu. Oke, sangat banyak yang tertarik ya Pak. Karena dengan sistem lot ini, harganya sangat terjangkau, hanya 15,5 juta per lot. Kita sudah bisa punya bisnis properti bintang 5 dengan sudah full furnish. Ya, kita tinggal datang pakai dan kemudian kita bisa sewakan. Ya, jadi tergantung lotnya. Kalau kita mau lebih bagus, lebih banyak, lebih bagus ya Pak. Ya, kalau pastinya cuma beli satu lot, berarti disewakannya cuma bisa sedikit. Tapi kalau beli 10 lot, wah lebih keren ya. Bisa lebih banyak dapat income dari menggunakan properti. Oke, ya, oke, ya. Silakan Pak, promonya untuk malam ini ya. Yang tertarik dan ingin take action. Ya, jadi gampangnya gini Pak Joni, teman-teman ya. Ini, Pak. Ya. Teman-teman bayangkan saja. Ya. Nah, saya sambil ganti koneksi dulu ya Pak Joni ya. Ya. Jadi sangat menarik sekali sistem timeshare ini, di mana kita tidak perlu modal besar untuk beli propertinya. Di sini dengan project yang ditawarkan oleh Smart Property, kita bisa langsung punya bisnis properti di 2 proyek sekaligus, yaitu di Transpark dengan Fasanta dengan sistem timeshare atau sistem lot, di mana modalnya sangat terjangkau, ya. Kemudian Smart Property juga sudah mengisi furnishnya luar biasa sekali, ya. Kemudian nanti yang mengurus operasionalnya manajemen, jadi kita tinggal beli, kemudian nikmati, sewakan, dapat income dari sewa menyewa dan bisa dipakai rekreasi setiap tahun. Betul ya Pak Ongki? Ya, betul. Ya? Kalau teman-teman Anda misalnya tidak mau sewakan, ya sudah, Anda liburan gratis kan. Liburan gratis setiap tahunnya, di mana teman-teman kita hitung-hitungan lah, misalnya ya. Kalau 15,5 juta gitu ya. Kemudian teman-teman, kalau di harga di sana berapa sih?
antara 100 ribuan sampai 1.100.000 per malamnya, tergantung hotelnya juga. Namun dengan kapasitas yang sama rata-rata sekitar 750.000 di harga pandemi. Berarti sudah 1,5 juta per tahunnya. Nah, teman-teman, Anda kan tidak bayar 1,5 juta, Anda mungkin bayar sekitar 125 ribuan per malamnya, plus minus ya kalau dibagi dengan 50 tahun tadi. Jadi artinya teman-teman, Anda bisa sewakan itu, atau kalau Anda nggak mau sewakan, ya sudah, Anda punya jatah liburan gratis kan. Setiap setahun bisa beberapa malam, lalu teman-teman Anda bisa nikmati dengan anak, kemudian dengan saudara, dengan keluarga Anda. Dan ini menjadi satu kawasan yang menarik, teman-teman. Karena banyak fasilitas di sana, Pak John. Oh, keren banget. Sehingga teman-teman ini menjadi langkah awal Anda untuk mulai bisnis properti. Kenapa ini penting? Saya sampaikan. Karena hari ini, teman-teman, Anda cari tanah, ya tidak mudah juga tanah saat ini, kan? Lalu yang kedua, Anda bikin kos-kosan, atau kita mulai dengan bisnis properti yang mau passive income, kan tentu Anda bisa bikin ruko, Anda sewakan, atau kos-kosan Anda kontrakan, atau rumah Anda kontrakan. Nah, juga nggak murah, teman-teman. Tanah hari ini ya mungkin 1 juta sampai 3 jutaan. Biaya bangun per unit itu bisa sampai 2 juta sampai 2,5 juta per meternya. Belum lagi, teman-teman, Anda sudah selesai bangun, AC ini kan bukan menjadi hal yang tidak gampang rusak. AC ini bisa jadi 2 tahun Anda ganti loh AC-nya. Remote-nya rusak, TV-nya bermasalah, water heater-nya patah, krannya bocor. Ini sejuta problem yang teman-teman akan hadapi ketika Anda mau bisnis properti dengan konsep kos-kosan atau misalnya ruko yang Anda mau sewakan. Saya punya ruko mapot tuh Pak Joni beberapa waktu lalu. Jaringannya mapot. Ya kita bongkar tuh ruko itu Pak, jaringan bawah itu kan. Nah, kemudian ini berarti nanti kalau ada kerusakan ditanggung oleh Smart Property Group. Smart Property Group ya akan menangani itu semua. Lalu yang paling sering di tempat kos saya remote-nya hilang, Pak. Jadi remote-nya hilang. Walaupun kita charge ya kita harus cari juga tuh remote kan. Remote-nya hilang, Pak. Saya nggak tahu kenapa dia bisa bawa tuh remote. Jadi remote-nya hilang. Kemudian teman-teman ya tadi water heater-nya, tempat tidurnya patah. Nah, kita nggak tahu mereka tidur gimana bisa patah tempat tidur dan sejuta problem yang lain. Kalau ini nggak perlu Anda pusing lagi. Anda tidak akan ditelepon, Pak, ini Bapak belum bayar biaya maintenance, Pak. Bapak ini mohon maaf AC-nya rusak, Pak. Pak, ini water heater-nya patah. Anda nggak akan lagi dipusingkan. Ya, ada manajemen untuk sana. Ini Pak Joni yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Itulah enaknya bisnis properti dengan sistem timeshare. Kita bisa dengan hanya modal kecil, yaitu kita membeli lotnya. Jadi kalau sebaiknya jangan beli 1 lot ya Pak. Jadi kalau bisa 10 lot, minimal 5 lot. Ya. Jadi kita bisa sewakan lebih banyak dan kita bisa mendapatkan income lebih banyak, ya kan? Oke, ya. Setuju. Ada Jadi bonus Pak untuk malam ini yang ingin beli pada malam hari ini, ada bonus spesial Pak mungkin. Ya, teman-teman yang tertarik bisa segera nanti hubungi yang mengundang Anda ke sini dan segera ada bonus spesial untuk Bapak Ibu. Caranya adalah Anda hubungi segera marketing Anda, kemudian marketing Anda akan sampaikan bonus spesial apa yang Bapak Ibu Anda bisa dapatkan. Intinya 3 Pak Joni. Intinya malam ini saya bicarakan ada 3 hal. 1, teman-teman punya informasi baru bahwa ternyata bisnis properti ini bisa Anda lakukan dengan mudah, yaitu dengan konsep timeshare. Itu poin yang pertama. Yang kedua, Anda diberikan sebuah peluang untuk memulai bisnis properti di mana Anda dibebaskan dari kerepotan yang ada dan ini secara halal dan legal. Ya, kemudian yang ketiga, teman-teman, Anda punya kesempatan untuk mendapatkan bonus-bonus tambahan pada malam hari ini. Nah, inilah faedah dari perjumpaan kita sepanjang 1 jam ini. Sehingga Bapak Ibu menambah wawasan informasi Anda berupa pengetahuan, Anda bisa menambah keuangan Anda apabila Anda mengambil kesempatan ini. Lalu yang ketiga, teman-teman, Anda bisa menjadikan ini kendaraan untuk passive income Bapak Ibu. Anda tabung sedikit demi sedikit, kemudian Anda punya tambahan uang, Anda beli tambahan lot lagi, tambahan uang, Anda beli tambahan lot lagi. Artinya, semakin banyak timeshare yang Anda miliki, maka yang terjadi adalah Bapak Ibu semakin besar passive income yang akan Anda raih. Itu gambaran umumnya. Kalaupun saya misalnya contoh ya, saya beli saham, tidak ada jaminan bahwa saham itu pasti bagi dividen setiap tahun. Tapi kalau ini teman-teman, Anda punya lot, kalau Anda tidak bisa jual kembali, berarti Anda bisa pakai kan? Anda bisa pakai, Anda untung karena liburan gratis dengan keluarga. Setiap tahun Anda bisa nikmati. Jadi risikonya sangat minim. Kalau kita ke Jakarta, perlu sewa hotel lagi ya? Betul.
Jadi menurut saya semua orang pasti punya keperluan ke Jakarta. Apakah itu saudara, keluarga, kenalan, atau siapapun, Anda bisa tawarkan kepada mereka, dan Anda bisa katakan, ini hotel saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini juga bisa, karena ini memang hotel Bapak Ibu kan, ini kan milik Anda juga, ya, walaupun dalam konsepnya time share. Ini yang saya bisa sampaikan Pak Joni dan teman-teman, jaga kesehatan, semoga teman-teman Bapak Ibu sekalian dalam kondisi yang sehat, semangat, dan sukses selalu. Terima kasih Pak Joni atas undangannya. Oke, thank you Pak Ungki. Ya, makasih banyak Pak Ungki. Baik, kita tepuk tangan Ya, dulu. sama-sama. Sudah share materi pada malam hari ini yang sangat menarik. Jadi intinya saya ambil kesimpulan kepada Bapak Ibu, materi yang di-share hari ini adalah program yang ditawarkan oleh Smart Property Group, di mana Anda bisa memiliki bisnis properti bintang 5 di 2 proyek, yaitu di Fasanta Innopark dengan Transpark Juanda, dengan sistem timeshare atau sistem lot. Nah, mungkin kalau informasi lebih jelasnya dan detailnya bisa tanya marketing yang mengundang Anda, apa itu sistem timeshare, di mana Anda bisa memiliki bisnis properti dengan modal yang sangat terjangkau, kemudian tanpa perlu mengurus operasional, tanpa biaya maintenance tahunan, dan tanpa perlu membayar biaya renovasi jika ada kerusakan. Oke, Pak Ungki, sebelumnya mungkin kita bisa jawab 1-2 pertanyaan jika ada yang ingin bertanya di dalam kolom chat. Oke. Nah, pertanyaannya bagaimana menyewakannya, Pak? Ya, oke. Bagaimana menyewakannya nanti, Pak? 1-2 aja mungkin. Jadi bagaimana menyewakannya nanti setelah kita membelinya? Oke. Ya, karena kan kalau kita sudah punya bisnis propertinya, kita kan mau sewakan nih supaya dapat income. Oke, 1-2 pertanyaan aja ya. Mungkin bisa Pak Ungki bantu jawab. Kalau kita sudah beli nanti, bagaimana cara menyewakannya agar kita bisa menghasilkan income dari bisnis properti. Ya, Pak Ungki mungkin. Oke. Maklum ya. Mohon maaf jaringannya Pak Ungki. Ya, Pak Joni, saya bisa dengar suara Pak Joni, tapi agak keputus-putus, Pak. Jadi saya matikan kameranya, semoga bisa lebih lancar. Oke, ya, 1 pertanyaan saja Pak. Ya, bagaimana cara menyewakannya nanti? Ya. Silakan Pak Joni. Saya ulangi Pak Joni, mohon maaf, saya nggak terlalu dengar tadi suaranya Pak Joni. Oh iya, ya. Nah, setelah misalnya orang bergabung di Smart Property, bagaimana caranya? Kan setelah dibeli, dinikmati dan disewakan. Bagaimana cara menyewakannya, Pak? Apakah lewat aplikasi atau bagaimana ini? Waktu mau menyewakannya? Ya, jadi nanti teman-teman akan ada aplikasi untuk Anda sewakan, sehingga misalnya ya Pak Pujo misalnya punya teman yang ingin ke Jakarta, mungkin sambil bincang-bincang, yang mau ke Jakarta nih, tinggal di mana? Waduh, belum tahu. Kamu bisa tinggal ke tempat saya aja di Jakarta. Tanggal berapa? Misalnya tanggal 15 Maret sampai 18 Maret contohnya. Lalu Pak Pujo bisa bantu bookingin. Lalu kode booking itu diberikan kepada teman Bapak, pembayarannya langsung transfer ke rekening Bapak. Semudah itu. Dan ini ada tambahan nih Pak Joni, ya. Ya. Oke, ini saya sambil tunggu. Dia agak gangguan ya, saya nggak tahu kenapa. Tadi pagi pakai masih lancar-lancar saja. Ini mulai agak gangguan. Ya teman-teman, saya ulangi ya. Jadi ketika teman-teman nanti Anda bisa punya timeshare-nya, ada aplikasi di mana Anda bisa sewakan itu gunakan aplikasi. Lalu yang berikut adalah teman-teman juga bisa untuk dapat diskon. Diskonnya begini teman-teman. Misalnya ya, Anda kan hanya punya hak itu, misalnya hanya punya hak 2 malam. Ketika teman-teman ingin masuk malam ketiga, malam keempat, maka teman-teman bisa, ketika Anda mau masuk malam ketiga, malam keempat, teman-teman Anda bisa dapat diskon 30 hingga 70%. Jadi dapat diskon 30 hingga 70% untuk malam-malam selanjutnya. Oke. Ini gambarannya untuk teman-teman. Nah, sebentar ini laptop saya lagi mencari sinyal terus, sebentar Pak Joni. Oh, jadi intinya kita nanti kalau kita ingin menyewakan, kita tinggal booking lewat aplikasi, dan jika teman kita ingin ke Jakarta, kita bisa tinggal
membooking, bantu bookingkan untuk dia bisa nginap di proyek tersebut. Betul ya, Pak? Ya, nah, saya tes lagi ya. Ini mungkin sinyalnya jauh lebih baik. Ya, jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, jadi Anda dan saya bisa juga untuk mendapatkan diskon. Jadi misalnya Bapak Ibu Anda hanya dapat haknya 2 malam, malam ketiga, malam keempat, dan sebagainya. Kalau Anda ingin nginap, Bapak Ibu dapat diskon 30-70%. Sehingga teman-teman bisa mendapatkan keuntungan tambahan dari sana. Lalu kalau misalnya Bapak mau sewakan, itu caranya sangat mudah, yaitu Bapak bisa menggunakan aplikasi nantinya. Sehingga teman-teman menjadi terbantu. Jadi kalau misalnya tadi ya, saya contohkan misalnya Pak Pujo ingin ada teman Anda yang mau ke Jakarta, lalu Bapak tanya berapa malam? Oh, 2 malam Pak, bisa tinggal di tempat saya. Bapak bantu bookingkan, uangnya transfer ke Bapak. Semudah itu. Lalu yang kedua, kalau teman Bapak mau 4 malam, sementara Bapak hanya punya hak 2 malam, berarti malam ketiga, malam keempat, Bapak bisa dapat diskon 30-70%. Kalau di high season itu atau saat ramai itu 30%, saat kondisi sepi itu 70%. Ini gambarannya Pak Joni. Oh iya, keren banget ya. Oke, baiklah. Mungkin pertanyaannya yang lain sudah terjawab. Jadi saya lihat pertanyaan terakhir di kolom chat, ya bagian pertanyaan mengenai menyewakan. Baiklah. Untuk teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut dan ingin info lebih lanjut, bisa hubungi marketing yang mengundang Anda. Anda bisa bertanya lebih lanjut mengenai fasilitasnya, kemudian mengenai project, mengenai sistem timeshare, ya, dan bonus spesialnya khusus pada malam hari ini. Sudah diumumkan tadi Pak, apa bonus spesialnya untuk malam hari ini? Saya belum umumkan Pak Joni, namun teman-teman bisa yang Anda sangat tertarik bisa hubungi pengundang Anda untuk mendapatkan informasi detail apa bonus spesial yang akan diberikan kepada Anda ya. Bonus spesial yang diberikan kepada Anda apa saja ya. Karena saya belum dapat informasi dari manajemen Pak Joni apa bonus spesial untuk teman-teman malam hari ini. Ya. Oke, malam hari ini ada bonus spesial untuk Bapak Ibu yang ingin bergabung ya. Booking sekarang juga ada bonus spesial, silakan menghubungi marketing yang mengundang Anda, dan Anda akan diberikan info apa bonus spesialnya. Jadi khusus yang hadir pada malam hari ini yang bisa dapat bonus spesial. Oke, pada malam hari ini waktu kita sudah sangat terbatas, jadi untuk jika ingin bertanya lebih lanjut, silakan tanya ke marketing masing-masing, dan bisa mencari info lebih lanjut apa bonus yang Anda dapatkan khusus untuk yang hadir pada malam hari ini. Oke, baiklah. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada Pak Ongki ya, sudah memberikan ilmu dan informasi yang sangat menarik bagi kita semua, sehingga kita bisa punya bisnis properti dengan mudah, aman, dan menguntungkan dengan sistem timeshare, dan bisa dinikmati dan disewakan kepada siapa saja. Oke. Ya, terima kasih Pak Joni. Thank you semuanya. Terima kasih Pak Joni. Sampai jumpa teman-teman Bapak Ibu sekalian. Ingat, segera hubungi pengundang Anda karena hanya untuk 9 orang hingga besok siang. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita sampai di sini. Semoga semuanya sukses, bisa punya bisnis properti, dan makin dahsyat. Oke, thank you semuanya. Oke, salam sukses. Selamat malam semuanya. Silakan ya, hubungi teman-teman yang mengundang Anda. Oke, kita sampai di sini.